Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Miss yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar PPKN tema 4, subtema 3 dan 4, yaitu tentang sikap persatuan di tempat bermain dan tempat umum. Yuk simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sikap persatuan yang ada di tempat bermain bersama teman-teman. Sebelumnya, apakah kalian tahu tempat bermain di mana saja ya? Tempat bermain bersama teman itu banyak sekali tempatnya. Misalnya, di depan rumah bersama tetangga, di lapangan di lingkungan rumah, atau di halaman sekolah, di outbound, dan lain-lain. Itu adalah tempat bermain bersama teman-teman. Kemudian, untuk kegiatan yang dapat kita lakukan bersama teman-teman, misalnya bermain petak umpet, gobak sodor, bentengan, lompat tali. Kemudian untuk olahraga ada sepak bola, bola basket, bulu tangkis, voli, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, dalam bermain itu ada banyak macamnya. Ada yang bermain hanya membutuhkan satu orang teman saja. Misalnya, ketika bermain catur atau bermain yang lainnya. Ada juga yang membutuhkan banyak orang. Nah, apabila kita bermain dengan teman yang sangat banyak, maka kita harus memiliki sikap persatuan. Nah, kira-kira sikap persatuan itu apa saja ya? Yuk, disimak video berikut. Sikap persatuan yang harus dimiliki oleh setiap individu ketika sedang bermain adalah yang pertama, disiplin. Jadi, kita bermain harus disiplin. Artinya, kita harus menaati peraturan dalam bermain ya. Misalnya, tepat waktu agar terciptanya persatuan dalam bermain. Yang kedua, tidak egois. Artinya, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita sendiri ya. Misalnya, dalam bermain, kita mengambil musyawarah. Mau bermain apa nih? Kita tidak boleh memaksakan harus bermain ini ya, sesuai dengan keinginan kita. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Kalau kita bersikap egois, maka tidak ada jiwa persatuan kita dengan teman-teman. Yang ketiga, tidak mau menang sendiri. Tidak boleh ketika kita sedang bermain bersama teman-teman, kita mau menang sendiri. Semuanya harus sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Tidak boleh ya seperti itu teman-teman. Nah, itu bukanlah contoh dari sikap persatuan. Yang keempat, tidak membedakan teman. Nah, ketika kita bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Dengan semua teman, kita harus hidup rukun.
Yang kelima, sportif. Nah, sportif itu artinya jujur dan taat terhadap peraturan yang ada dalam sebuah permainan. Yang keenam, tidak boleh curang. Dalam bermain, apabila kita berbuat curang, maka tidak ada sikap persatuan kita dengan teman-teman. Dan yang terakhir, saling mendukung dalam tim. Ketika kita bermain, pasti kita akan bermain secara berkelompok. Kalau bermain secara berkelompok, kita harus saling menyemangati, saling mendukung. Tidak boleh saling menyalahkan ya dengan teman yang lain. Apabila kita sudah memiliki sikap-sikap ini ketika bermain, maka kita sudah memiliki jiwa persatuan yang kuat. Sekarang Miss Adeline akan menjelaskan apa sih manfaatnya jika kita selalu menjaga persatuan dalam bermain. Dan juga apa sih akibatnya apabila kita tidak memiliki sikap persatuan dengan teman saat bermain. Manfaat sikap persatuan dalam bermain: apabila kita memiliki sikap persatuan dengan teman saat bermain, maka kita akan mendapatkan berbagai manfaat. Yang pertama, kita akan hidup rukun dengan teman-teman kita. Kita tidak akan bertengkar dalam bermain dan pasti kita akan merasa senang. Yang kedua, kita akan memiliki banyak teman. Karena kita sportif, maka kita akan memiliki banyak teman ketika bermain. Selanjutnya, kita akan memiliki banyak teman, maka kita juga akan disayangi oleh teman. Pasti ya, kita akan memiliki banyak teman dan kita saling menyayangi dengan teman-teman kita. Selanjutnya, kita akan bermain dengan senang. Tujuan kita bermain agar diri kita senang ya. Untuk apa kita bermain kalau hanya untuk bertengkar? Maka dari itu, apabila kita saling menjaga sikap persatuan ketika akan bermain, kita akan bermain dengan senang. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah kompak. Ketika kita bermain dengan persatuan, maka kita akan kompak dengan tim. Dan kalian pasti akan memenangkan sebuah permainan. Namun, apabila tidak menang, maka kalian akan memiliki rasa kekompakan yang dalam. Selanjutnya, akibat tidak adanya rasa persatuan ketika bermain. Yang pertama, kita akan bertengkar. Apabila kita saling mementingkan ego sendiri, tidak kompak dengan teman kita, maka kita akan bertengkar dengan teman. Setelah kita bertengkar, maka kita tidak akan memiliki banyak teman. Kita jadi dimusuhi oleh teman. Pasti tidak enak sekali ya teman-teman. Lalu bermain tidak akan senang ketika kita tidak bersatu dengan teman. Kita akan bertengkar, tidak memiliki banyak teman, dan akhirnya kita tidak senang dalam bermain. Lalu menangis dan pulang mengadu kepada orang tua. Ini adalah sikap yang salah ya teman-teman. Yang terakhir adalah tidak akan kompak dalam bermain. Selanjutnya kita akan membahas sikap persatuan dalam keberagaman di tempat umum. Di sekitar kita, di lingkungan kita, pasti terdapat berbagai macam perbedaan. Misalnya, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan adat istiadat. Namun,
kita harus saling menghormati, menghargai sesama, walaupun mereka berbeda suku, agama, dan adat istiadat ya. Kita harus hidup rukun. Nah, kerukunan itu bisa terjaga jika kita saling menghormati dan menghargai antar sesama. Dengan adanya perbedaan-perbedaan di lingkungan sekitar kita akan memiliki keberagaman. Meskipun terdapat perbedaan, tetapi persatuan harus tetap terjaga. Nah, berikut adalah contoh kegiatan kebersamaan dalam masyarakat agar persatuan tetap terjaga. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Bermusyawarah, menghadiri undangan, menolong orang yang mengalami kesulitan, menjenguk tetangga yang sakit. Selanjutnya, agar terwujudnya kebersamaan dalam masyarakat, maka kita harus memiliki sikap persatuan. Berikut adalah sikap yang harus kita miliki agar terwujud kebersamaan dalam masyarakat. Yang pertama, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, bekerja sama atau gotong royong. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Dan yang kelima, saling menjaga kerukunan. Manfaat dari hidup bersatu adalah kita memiliki banyak teman, terciptanya kerukunan, hidup kita akan menjadi nyaman, kemudian pekerjaan kita menjadi lebih ringan, dan akhirnya pun pekerjaan kita akan cepat selesainya. Adapun akibat jika kita tidak hidup bersatu adalah yang pertama, kita menjadi dibenci oleh teman. Kemudian akan menimbulkan perselisihan. Hidup kita menjadi tidak nyaman. Dan pekerjaan akan menjadi lebih berat karena dikerjakan sendiri. Dan pekerjaannya akan lama selesainya. Nah, Ananda sekarang sudah tahu ya apa saja manfaat dan akibat jika kita memiliki sikap persatuan. Insya Allah Ananda sudah memahami materi ini ya. Miss harap kalian di rumah selalu mengamalkan apa yang kalian dapatkan hari ini. Jadi, apabila Ananda ingin memiliki jiwa persatuan dengan teman dan masyarakat, maka lakukanlah hal-hal yang baik agar kalian dapat selalu memiliki banyak teman dan selalu menjadi manusia yang baik. Alhamdulillah, kita akhiri pelajaran hari ini ya. Miss harap apa yang kalian dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Miss mohon maaf apabila ada perkataan dari Miss yang kurang baik atau kurang bertepatan sehingga menyakiti hati kalian. Miss harap untuk saat ini nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Miss Adlina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.